Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini tentang ganti tema ya. Kapan kira-kira waktunya ganti tema? Dan penting nggak itu ganti tema? Karena selama ini yang diomongin kan tema dan tema saja. Artinya banyak sekali konten kreator yang penting satu tema. Harus satu tema. Dan perhatikan ya, yang selalu bilang harus satu tema, videomu harus satu niche. Perhatikan, dia tidak bakalan bisa memproduksi video dalam jangka panjang. Itu banyak video. Kenapa? Yang pertama, tidak bisa ngatur narasi. Dan sebenarnya yang diomongin itu temanya apa, yang dimaksud dengan tema sebenarnya dia juga nggak ngerti. Makanya videonya ya segitu-gitu aja. Bertahun-tahun videonya segitu-gitu aja. Bahkan channel tutorial sekalipun. Tutorial yang seharusnya lebih ngerti, walaupun nggak pinter banget, seharusnya lebih ngerti daripada seorang pemula. Dia akan stuck di satu posisi, akan berubah menjadi channel dengan tema yang berbeda. Yang tadinya tutorial bisa aja berubah menjadi channel politik, bisa jadi berubah menjadi channel mancing kodok, bisa jadi akan berubah channel-channel yang nggak jelas, yang seharusnya bisa dinarasikan menjadi satu tema, tetapi dari seperti langit dan bumi, channel tutorial langsung berubah menjadi channel mancing kodok. Channel tutorial berubah lagi dengan ke channel mancing kecebong. Channel yang seharusnya channel mancing belut berubah menjadi channel mukbang. Mukbang belut, masih nyambung. Ya. Perhatikan. Yang bahkan channel tutorial pun yang seharusnya lebih ngerti, walaupun tidak pinter, lebih ngerti dari seorang pemula. Seharusnya tema itu harus bagaimana, akan kehabisan ide, walaupun dia sudah amati, tiru, modifikasi. Tetapi perhatikan, sesuatu yang datangnya dengan ikhlas dari dalam hati, itu tidak bisa dikopi dan tidak bisa dipaste, bos. Ya, kalau ilmu itu berdasarkan apa kata YouTube, itu kan banyak tulisannya, peraturan YouTube tidak boleh begini-begini. Nah, itu bisa ditiru, karena bisa dibaca dan disampaikan lagi. Tetapi kalau pengalaman mau ditiru, yang menyampaikan ulang pun akan menjadi sesuatu yang lucu. Dan itu tidak alami karena sesuatu pengalaman tersebut tidak dialami oleh yang mengamati. Jadi bukan praktisi secara langsung. Jadi apa yang disampaikan ya ngambang. Ya. Tetapi sekali lagi akan menjadi kelihatan seperti pinter sekali kalau secara tekstual. Artinya apa? Ini menurut YouTube, cari dulu di komputer. YPP, syarat menjadi pedoman partner YouTube yang terbaru, baca, disampaikan. Kalau perlu ditampilkan PowerPoint, ya, diulas lagi menggunakan PowerPoint. Nah, itulah yang saya maksud. Sebenarnya yang menyampaikan nggak punya power, nggak punya poin itu. Sekarang perubahan algoritma YouTube, setelah itu dibaca. Padahal YouTube kan sebenarnya algoritma itu merupakan sesuatu yang rahasia terbesar YouTube. Sama dengan KFC, sama dengan resep-resep itu. Resep-resep itu tidak pernah didaftarkan. Perusahaan-perusahaan besar itu tidak pernah mendaftarkan sebuah resep, termasuk KFC, McD, di mana di hak kekayaan intelektual. Karena kalau didaftarkan di hak kekayaan intelektual, maka yang terjadi adalah komposisinya harus dicatat dan ada kemungkinan di situ bocor. Ya, adek,
Ya, tolong tutup pintunya. Itu bentar lagi ribut itu. Itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Ya. Jadi hal-hal semacam ini teman-teman juga harus ngerti. Sesuatu yang kontekstual itu bisa, tapi pengalaman yang praktisi langsung itu kecil kemungkinan bisa diamati, bisa ditiru, dan bisa dimodifikasi. Kita kembali ke pokok masalah. Sebenarnya ya masih di pokok masalah. Tentang tema, sekali lagi, berapa banyak channel, bahkan channel-channel kelas wahid sekalipun. Coba perhatikan teman-teman datang ke channelnya Just No Limit. Yang tadinya channel gaming sekarang berubah jadi channel apa? Sudah mulai bingung. Entah itu ganti temanya karena terpaksa dari satu titik jenuh, atau bagaimana, kita tidak paham. Tapi yang jelas dari gaming, setelah itu channel vlog secara vlog pribadi, itu kan jauh sebenarnya. Ya. Dan pada saatnya akan ngeluh juga. Ada saatnya gas mengeluh masalah ganti tema ini. Tetapi sebenarnya ini bukan masalah tentang ganti tema, tapi hanya tentang narasi. Ingat ya, channel masak-masak bisa jadi menjadi channel mancing kalau kalian pandai menarasikan. Setidaknya ada 30% dari bahasa yang ada di masak-masak itu kamu alihkan ke channel mancing, ya. Coba dipahami. Channel masak-masak bisa berubah menjadi channel mancing, tapi sebenarnya itu masih satu tema. Bisa sekali. Caranya adalah yang sebelumnya itu ada bahasa-bahasa yang sering diucapkan, mungkin tentang bumbu, tentang goreng, segala macam, pindah ke channel mancing. Saat mancing itulah perbanyaklah kata-kata yang sering diucapkan di channel-channel masak. Contohnya, kita hari ini mancing belut, nanti kayaknya sih enak ini menggunakan bumbu ini. Walaupun kita mancing secara visual, tetapi secara sistem masih terdeteksi bahwasanya itu channel masak-masak. Atau mungkin channel yang berhubungan dengan jalan-jalan, setelah itu ke channel masak-masak, apakah bisa kita kaitkan? Dia sangat bisa sekali. Caranya gimana? Saat jalan-jalan, kita makan, mampir ke sebuah restoran, ya sudah kita ngomong, nge-vlog, kita ngomongin bumbu masakan. Ini enak loh makanannya, ya. Ini enak loh makanannya. Kebetulan saya lagi jalan-jalan, lagi nge-vlog di sini, dan lapar makan. Ini bumbunya seperti yang saya buat. Kemungkinan bumbunya adalah ini. Karena rasanya adalah mirip dan identik. Masih nyambung. Tinggal dikaitkan saja. Jadi secara sistem itu masih menjadi satu tema. Tetapi kan enggak banyak yang bisa menguasai itu. Artinya bisa jadi channel tutorial. Tetapi sebenarnya dia sendiri juga nggak ngerti dan nggak paham apa yang diomongin. Karena yang diomongin dan disampaikan ini hanya menurut YouTube seperti ini. Kalau tidak menurut YouTube berarti salah. Artinya dengan mudah akan menyalahkan yang tidak sepemahaman dengan pemahamannya dia. Pokoknya ya menurut YouTube seperti ini, saklek jadinya. Menurut YouTube seperti ini, kalau nggak seperti ini berarti tidak boleh. Terus apa yang terjadi? Menurut aturan YouTube seperti ini tidak boleh. Kalau tidak seperti itu berarti ngawur, berarti sesat. Berarti apa? Berarti tutorial bengkok. Yang benar-benar saja, ya. Bahkan mungkin mengklaim dirinya tutorial garis lurus dan segala macam, sedangkan di depannya ada tembok. Semua YouTube aturan segala macam ini kan penuh dengan misteri dan ada perubahan-perubahan. Jadi kalau kita hanya mengikuti tutorial garis lurus dan teman-teman tidak paham dengan ilmu psikologis, ini sangat bahaya. Ilmu psikologinya gimana, Bang?
perhatikan ya, baca di semua buku-buku yang berhubungan dengan psikologis. Orang itu kalau menyampaikan sesuatu dengan muka datar, lembut, tidak merasa bersalah, halus, hati-hati ya, hati-hati. Saya tidak harus menuduh kenapa Mas. Biasanya adalah cari sendiri ya, cari sendiri di buku psikologis. Penipu. Oke, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, belajar dimanapun boleh, tapi tetap ingat ya, jangan pernah ambil sesuatu yang memang tidak sesuai dengan channelmu. Sukses selalu, sehat buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ciri-ciri yang tadi sebenarnya adalah orang manipulatif ya. Sukses.